Adik-adik, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama lengkap saya Benedikta Mema. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 4. Nah adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Teman-teman, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia melalui diskusi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memahami fungsi organ peredaran darah pada manusia melalui diskusi dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan organ-organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah pada manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya sistem peredaran darah pada manusia, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah adik-adik, sebelum kita membahas sistem peredaran darah pada manusia, mari kita mengenal organ-organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, dan yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada di sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar di samping. Dan jika jantung kita dipotong, maka penampakannya seperti berikut. Nah teman-teman, untuk mengetahui secara detail tentang cara kerja jantung, pembuluh darah, dan darah, mari kita simak video berikut ini. Cara kerja jantung menyelupai darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh manusia. Dan untuk memudahkan kamu mempelajari ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang bisa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Jadi, setiap jantung berdenyut, selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tidak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi. Lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia.
Selain jantung, ada organ yang tidak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi. Lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik atau vena. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru, sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah, sehingga warna darah menjadi merah lagi. Karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah oksigen atau O2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut adalah penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dari sari-sari makanan. Jika darah tersebut berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru, sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah, sehingga warna darah menjadi merah lagi. Karena banyak mengandung oksigen. Oke adik-adik, itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.